Lalu bagaimana kondisi terkini timnas Indonesia jelang melawan Vietnam besok dan apakah dengan masa istirahat yang singkat skuad Garuda bisa bangkit usai ditahan imbang Laos? Kita akan membahasnya bersama dengan manajer timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus dan Pak Sumarji, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Sumarji yang sudah berada di Vietnam di sana. Apa saja kegiatan pemain kita pada hari ini, pada malam hari ini apa saja nih Pak Sumarji? Malam ini kita melaksanakan kegiatan official training. Jadi OT di stadion yang besok akan kita gunakan untuk pertandingan Vietnam melawan Indonesia. Dan secara keseluruhan 24 pemain semuanya ikut dan alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik. Saya bugar, tidak ada yang cedera. Kemarin pada saat datang ada sedikit yang kurang bagus kondisi fisiknya, tetapi setelah malam di terapi, pagi dilakukan hal yang sama, istirahat total, dan sore ini semuanya kondisinya sangat baik. Kecuali Marcelino yang tidak bisa bermain dikarenakan akumulasi kartu kemarin. Saya kira itu informasi yang dapat saya sampaikan. Ya, Pak Sumarji, Sintayong mengatakan waktu istirahatnya sangat singkat begitu ya di antara jeda pertandingan buat pemain kita. Terlihat tidak sih dari latihan hari ini bahwa pemain kita memang kelelahan begitu dengan jadwal yang sangat sempit ini, singkat-singkat ini, Pak Sumarji? Ya, kalau berkaitan dengan jadwal AFF memang sangat padat ya. Artinya dari pertama kita away ke Myanmar, lantas 3 hari selanjutnya kita harus home lawan Laos seperti kemarin. Dan selanjutnya kita harus away lagi lawan Vietnam. Memang jadwal ini terlalu padat dan memang secara real di anak-anak memang kelihatan sekali kelelahan dikarenakan ya kita tahu bahwa hanya mempunyai waktu sehari ya, seperti contoh kita dari Solo lantas transit Denpasar, habis itu langsung Vietnam, kita take off jam 7 pagi sampai dengan hotel di Hanoi sini itu jam 21.00. Artinya memang perjalanan cukup melelahkan dan kita hanya bisa mempunyai waktu istirahat itu nyaris hanya cuman sehari semalam saja. Sehingga memang kalau kita melihat kondisi real ya memang capek. Tetapi kembali lagi pertandingan melawan Vietnam ini kan kita tahu dari dulu kan mesti selalu jadi pertandingan yang betul-betul jadi rivalitas gitu. Sehingga kondisi itu yang membuat para pemain ada semangat tersendiri dan menyatukan tekad semangat dengan bulat besok akan bermain all out. Tadi juga para pemain sudah berbicara dari hati ke hati agar supaya besok itu betul-betul bisa menampilkan kemampuan dirinya betul-betul maksimal dan akan berjuang dan berkorban apapun yang akan terjadi. Para pemain akan all out untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi kalau bicara seperti ini adalah bicara soal mental dan saya sangat bangga kepada para anak-anak muda kita. Mayoritas rata-rata karena memang selama ini melawan Vietnam itu adalah rivalitas sehingga semangat itu dengan sendirinya muncul dari hati para pemain. Nah ini saya sangat senang dan saya sangat bangga kepada para pemain. Mudah-mudahan besok para pemain betul-betul bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya anak-anak sendiri. Saya kira itu. Oke, Bungkus tadi Pak Sumarji sudah cerita ya jadwalnya padat, waktu istirahatnya juga singkat, anak-anak ya capek tapi tetap bertekad untuk all out. Bungkus, apakah kita sebagai supporter ini sebaiknya jangan memberikan beban harus menang nih melawan Vietnam setelah kemarin draw melawan Laos, Bungkus?
Iya, memang ini bukan tugas yang mudah ya, karena Piala AFF ini sangat ketat jadwalnya dan menurut saya harus jadi evaluasi juga nanti di AFF, di event berikutnya mungkin perlu diatur jeda waktunya ya. Karena perjalanan dari satu negara ke negara yang lain itu jangan lupa itu kadang-kadang jaraknya seperti di Eropa bisa 2 negara itu dilintasi. Indonesia ke Vietnam itu kan jauh itu. Beda kalau misalkan dari Inggris ke Jerman, Jerman ke Belanda itu kan relatif cuma 1-2 jam aja nyampe ya. Kalau kalau Indonesia ini ke negara yang lain ya senegara bisa 4 jam 5 jam. Jadi nanti harus jadi evaluasi, itu yang pertama. Yang kedua, benar bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian mental bagi pemain. Karena pemain-pemain kita ini secara usia kan termasuk yang paling muda selain Laos ya. Dan pemain-pemain muda ini memang pasti penuh semangat. Jadi ketika menghadapi Vietnam itu semangatnya pasti akan berkobar. Masalahnya kemudian pemain muda seperti ini memang memiliki nyali yang besar, tapi kadang-kadang kematangannya itu di lapangan kurang terlihat. Nah ini yang harus menjadi perhatian pelatih. Semangat mereka akan sangat tinggi, tapi pelatih harus bisa mengontrol mereka agar tetap bermain sesuai game plan ya. Jangan seperti di laga lawan Laos kemarin, di mana pemain mungkin saking bersemangatnya, akhirnya beberapa kali kehilangan posisi, tidak disiplin di posisinya, dan kena serangan balik cepat dari lawan, tidak bisa mengatasi kemungkinan terjadinya gol. Vietnam ini pemain-pemainnya sangat berpengalaman. Mungkin salah satu tim yang paling berpengalaman di AFF kali ini adalah Vietnam ya. Banyak pemain-pemain yang capnya sudah di atas 50. Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, itu semua di atas 50 capsnya. Mereka tahu cara main Indonesia. Karena itu harus hati-hati. Kita sebagai supporter saya pikir tentu dalam sepak bola selalu berharap kemenangan. Tapi kali ini saya pikir kalaupun kita sudah bisa membawa pulang poin dari Vietnam, berapapun poinnya itu sudah sangat baik. Pak Sumarji, kondisi mentalitas pemain kita seperti apa nih dengan kondisi fisik yang lelah ya? Bisa tidak kemudian mental kita ini tetap terjaga gitu pemainnya, Pak Sumarji? Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan. Jadi kita tahu Vietnam itu kan selalu jadi rivalitas gitu buat para pemain. Sehingga dengan apa namanya rivalitas itulah para pemain ini secara apa namanya mental itu langsung terangkat gitu, terangkat dengan sendirinya. Saya ambil contoh seperti tadi siang anak-anak semuanya ngumpul sendiri, dia berbicara dari hati ke hati antara pemain. Itu kan salah satu cara anak-anak sendiri untuk bisa membangkitkan semangat timnya gitu. Jadi memang kalau kita bicara berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi besok, ya anak-anak itu pasti kaitannya dengan mental pasti akan terangkat. Kembali lagi, situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah mental yang kuat. Tentu kami yang di tim, saya juga akan berikan suntikan semangat yang kuat kepada para pemain dan saya akan berupaya sekuat saya untuk bisa menguatkan, memompa semangatnya para pemain dan memompa mentalnya pemain untuk selalu terisi dan selalu ada gitu. Kembali lagi, situasi seperti ini memang yang kita butuhkan adalah bagaimana mental para pemain itu tidak drop seperti itu. Pak Sumarji, kira-kira yang gantiin Marcelino siapa ya nanti besok ya? Sudah disiapkan ya, sudah disiapkan opsi-opsinya. Memang kemungkinan besok akan banyak rotasi dan kita memang yang dibutuhkan besok itu adalah pemain yang fresh, yang betul-betul siap bertanding, siap bertarung, lahir dan batin. Sehingga ya kita lihat aja besok lah. Sudah tadi sudah diskusi berkaitan dengan itu. Iya, mungkin ada banyak surprise ya untuk besok ya, Bungkus. Rotasi sangat dibutuhkan nih sekarang ketika jadwalnya sangat padat, istirahatnya juga singkat. Kita punya pemain yang setara tidak sih, baik itu di pemain utama starting, lalu kemudian di bangku cadangan, itu semua kualitasnya rata tidak, Bungkus? Supaya kemudian bisa menghadirkan pemain yang betul-betul permainan yang maksimal, Bungkus. Iya, kalau mau jujur memang tidak semua pemain ini memiliki pengalaman yang sama ya pasti itu Pak Marji juga paham itu. Tidak mungkin pemain seperti Asnawi dibandingkan katakan dengan Janadin yang baru sekarang berada di timnas pasti berbeda ya. Nah, memang ini persoalan kita ya, banyak pemain kita nih yang capsnya masih di bawah 10 ya, masih sangat minim pengalaman. Jadi ini pemain-pemain senior seperti Asnawi, Pratama Arhan, Rafael Strike itu harus bisa menjadi mentor bagi pemain muda seperti Janadin, Robi Darwis. Kakang aja kan
kan di pertandingan-pertandingan awal ini masih kelihatan dia demam panggungnya. Padahal kalau main di Persib kan sudah sangat solid mainnya. Jadi memang main di tim nasional itu memang berbeda, dan kita di Piala AFF kali ini memang kebetulan banyak pemain kita yang relatif masih minim jam terbang. Itu pentingnya saya pikir komunikasi yang baik di antara pemain senior dengan para juniornya supaya chemistry-nya terbangun, karena kalau menghadapi Vietnam besok menurut saya kita udah nggak bicara lagi soal kualitas teknis ya. Skill Vietnam itu, pengalaman Vietnam jelas di atas kita. Sekarang tinggal bagaimana pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka melebihi kemampuan yang mereka punya. Nah, itu kuncinya di mental bertanding memang. Tapi mental bertanding penting, harus diimbangi dengan kedewasaan bermain. Jadi tidak overdosis nanti mental bertanding, semangat bertandingnya. Oke, baik, kita berharap semoga persiapannya lancar supaya besok kita bisa mendapatkan Amin. poin penuh. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih Bungkus sudah Baik. bergabung Ya, bersama kami sama-sama. di Prime Time News. Terima kasih Mas Kus. Sama-sama Pak Marji. Ya, Ya, siap. selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.